Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wassahabah wa wala wa ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit mengenai sebuah waktu yang mana disebutkan dalam mahfuzat, al-waqtu athmanu minadz-dzahabi. Waktu ini lebih mahal daripada emas. Apa makna yang disebutkan dalam mahfuzat waktu itu lebih mahal daripada emas? Di sini dalam makna mahfuzat ini disebutkan bahwasanya waktu itu lebih penting, waktu itu lebih berharga. Karena di mana ketika kita mempunyai sebuah kesempatan yang mana itu jangan kita lewatkan, maka itu adalah sebuah yang berharga dibanding emas. Berapapun berat dari emas itu, maka tidak akan mampu menandingi sebuah waktu. Dan di dalam hadis lain bahwasanya waktu ini harus kita jaga. Kenapa? Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka pedang itu akan memenggal kepala kita. Maka dari sana kita harus memanfaatkan waktu. Kita harus menjaga waktu, karena waktu ini sangat berharga untuk kita. Terlebih-lebih lagi untuk kita para pemuda yang masih diberikan Allah kesempatan untuk belajar banyak, untuk diberi kesempatan untuk belajar pengalaman, untuk mencari pengalaman yang banyak. Karena masa muda ini penting. Masa muda ini adalah masa yang dimana disebutkan di dalam ucapan seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Syafi'i. Disebutkan, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahl tula hayatihi, wa man fatahu at-ta'lim waqta shababi fakabbir alayhi arba'an li wafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilm wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i menyebutkan, jika kita para pemuda tidak memanfaatkan waktu kita, masa muda kita untuk belajar, maka nanti dikhawatirkan kita akan merasakan kebodohan sepanjang hidup kita. Maka dari sini marilah kita para pemuda untuk terus meningkatkan ilmu kita, untuk terus belajar, menambah bekal kita, menambah pengalaman kita, agar nanti kita tidak akan merasakan kebodohan selama panjang umur hidup kita ini. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababi. Apabila lewat masa muda kita dengan tanpa ilmu, dengan tanpa pengalaman, dengan tanpa bekal yang kita dapat untuk kita menghadapi nanti masa kita setelah kita melewati masa muda kita, maka disebutkan fakabbir alaihi arba'an takbiran. Maka kita akan bertakbir kepada dia, pemuda yang tadi yang tidak ada bekal, yang semasa mudanya tidak menuntut ilmu, semasa muda yang menghabiskan waktu-waktunya untuk terus bersantai-santai, terus membuang waktunya, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali, sebagaimana kita mensolatkan seorang jenazah yang sudah wafat. Maka orang yang menghabiskan masa mudanya tanpa berilmu, tanpa menghabiskan untuk menuntut ilmu, belajar, maka ibarat ia adalah seorang yang meninggal. Maka kita bertakbir kepadanya 4 kali. Hayatul fatah wallahi bil ilm wat tuqa. Sungguh, sumpah demi Allah, seorang Imam Syafi'i bersumpah atas nama Allah, kita para pemuda ini 2 yang menjadi harga nilai daripada diri kita. Yang pertama yaitu al-ilm. Hayatul fatah wallahi bil ilm. Ilmu ini sangat penting, karena ilmu ini adalah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar, menunjukkan kita kepada sesuatu yang bagus, sesuatu yang hak, sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti halnya kita di bulan puasa ini. Kalau kita mengetahui ilmu dan faedah-faedah yang ada di bulan puasa ini, maka kita akan tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita jaga dari puasa kita ini. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yaitu at-tuqa. Maka ketakwaan ini adalah menjadi kadar suatu ketinggian derajat oleh seseorang pemuda. Bukan hanya pemuda kalau takwa,
seluruh orang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari ketakwaannya. Seberapa dekatkah dia kepada Allah? Seberapa berimankah? Seberapa takwakah dia kepada Allah? Apa yang Allah dia kerjakan? Yang apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, dan apa yang menjadi batasan-batasan dia tinggalkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha." Allah menetapkan sesuatu yang wajib, maka jangan kita melanggarnya, jangan kita mengabaikannya. Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'daduha. Allah telah membatasi batasan-batasan untuk kita, maka jangan kita melewati batas-batasan itu. Wa harrama an asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sesuatu bagi kita, maka jangan kita melanggarnya. Maka dari sini hayatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna li'tibara lidzatihi. Jika kita tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai takwa, maka apakah yang akan menjadi harga diri kita? Wahai para kaum pemuda muslim dan muslimat dimanapun kalian berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ayo kita muhasabah diri kita. Seberapa banyak waktu yang telah kita habiskan, seberapa banyak kesempatan yang kita buang-buang sia-sia, seberapa banyak peluang yang sudah kita buang sia-sia. Maka kita bermuhasabah, kita berbenah diri untuk kedepannya, berbenah diri untuk menjadi seorang pemuda yang lebih baik. Karena disebutkan di dalam mahfuzat, urusan sebuah negara itu berada pada tangannya seorang pemuda. Dalam artian seluruh urusan yang ada di suatu bangsa ini maju atau mundur atau gimana akan menjadinya sebuah negara yang bagus, maka terletak pada kita seluruh pemuda dan pemudi yang ada untuk kebanggaan bangsa Indonesia sekarang. Maka dari sini marilah kita isi waktu-waktu kosong kita bukan untuk nongkrong-nongkrong, waktu sepi kita bukan untuk happy-happy. Maka kita isi waktu kosong kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu untuk mencari bekal. Isi waktu renggang kita untuk belajar terus. Isi waktu sepi kita juga untuk belajar, mendekatkan diri pada ilahi. Karena kita harus meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan ilmu. Maka inilah yang menjadi kebanggaan untuk diri kita. Maka seorang guru berkata kepada kami, 4 yang harus kalian bawa kemanapun, yang harus kalian berkaca, harus kalian pegang. Yang pertama, nasab. Harus berkaca dari sebuah nasab. Kita ini merupakan kelahiran, keturunan dari keluarga apakah kita? Apakah kita keturunan dari orang-orang yang sukses? Apakah orang tua kita seorang presiden? Apakah orang tua kita seorang pemerintah? Apakah seorang kita orang yang tersohor? Maka dari sini kita berkaca apa yang menjadi nilai diri kita. Tapi sejatinya pemuda itu adalah ia yang berkata, inilah saya dengan ilmu, dengan adab, dengan takwa. Bukannya ia yang berkata, inilah bapak saya seorang pemerintah, inilah bapak saya seorang pengusaha yang sukses. Bukan, itu bukanlah dikatakan seorang pemuda yang sejati. Maka yang kedua setelah nasab, apa yang disebut oleh guru yang bernama Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi Al-Hadi LCMAG. Yang kedua yaitu fisik. Fisik apakah yang dari tubuh kita yang ingin kita banggakan? Apakah kita mempunyai suara yang bagus? Lantas kalau kita mempunyai suara yang bagus, pasti kita akan merasakan bosan dengan suara yang kita miliki. Contoh saja di saat kita sedih, apakah kita akan menghibur dengan suara kita sendiri? Pastinya kita butuh orang-orang yang dekat kita untuk menghibur kita, menghibur dengan suara-suara mereka, menghibur dengan cara-cara mereka untuk menghibur kita. Maka janganlah bangga kalau mempunyai suara bagus, janganlah bangga mempunyai rupa yang bagus, rupa yang ganteng, karena itu bukan menjadi sosok, bukan menjadi sebuah penilaian orang terhadap diri kita para pemuda. Dan yang selanjutnya yaitu al-ilmu. Maka disebutkan di sini kita harus bangga dengan ilmu yang kita miliki. Maka dari sini para pemuda harus terus menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, bekal-bekalnya untuk pengalaman-pengalamannya untuk menghadapi sebenarnya hakikatnya hidup. Maka dari sini ilmu ini adalah sesuatu yang penting. Dan tidak lupa yang selanjutnya yang keempat yaitu al-adab. Al-adab faqal ilm. Adab ini di atas dari ilmu. Tidak apa-apa kalau kita tidak mempunyai ilmu, tapi janganlah kita menjadi seorang yang tidak beradab. Maka adab ini sesuatu yang penting dalam diri kita. Karena dimanapun kita berada, kalau kita punya adab, maka kita akan punya harga diri, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Maka jagalah ilmu dan adab. Jangan banggakan dari nasab siapa kamu, jangan banggakan fisik yang kamu punya. Maka banggalah kita seorang pemuda dengan mempunyai ilmu dan adab yang baik. Dan jangan lupa yaitu takwa.
Maka dari sini, ayo kita para pemuda, pemudi untuk terus berbenah diri menjadi sosok pribadi yang lebih baik, sosok kebanggaan kedua orang tua kita, kebanggaan bangsa dan negara kita. Maka dari sini, marilah kita terus belajar, mencari pengalaman untuk menghadapi sebenarnya takwa kita. Jangan sia-siakan masa muda kita, jangan sia-siakan waktu, karena waktu lebih penting daripada sebuah emas. Daripada emas berapa kilogram, waktu adalah yang lebih penting. Maka yang terakhir, pesan saya, sebuah kesuksesan diraih dengan dua hal, dengan sebuah kesungguhan ditambah dengan sebuah kesempatan atau waktu yang kita miliki, jangan kita sia-siakan. Maka ketika kesungguhan berpadu dengan sebuah kesempatan, waktu yang mahal, kesempatan, peluang yang kita punya, maka kita manfaatkan, maka akan lahirnya sebuah kesuksesan. Maka dari sini akan terwujudnya sebuah cita-cita kita, wahai para pemuda-pemudi. Maka dari sini bersungguh-sungguhlah. Ketika kita nanti mendapatkan sebuah kesempatan, maka kita sudah punya bekal. Maka kita akan menemukan yang namanya apa yang telah kita cita-citakan, yaitu menjadi seseorang yang pemuda yang sukses. Maka dari sini, ayo manfaatkan masa muda kita. Jangan untuk berleha-leha, jangan untuk membuang waktu-waktu kita. Itulah sesuatu hal yang bisa saya sampaikan mengenai masa-masa muda kita. Maka dari sini, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.